Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami, yang selalu menyertai dan menopang kami dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 27. Tertulis demikian. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Andrew Brunson, seorang penginjil dari gereja Presbyterian, ditangkap di Turki dengan tuduhan tindakan terorisme. Ia ditahan selama 2 tahun dan kemudian dilepaskan setelah dinyatakan bersalah. Penahanan selama 2 tahun dianggap sudah mewakili keputusan hukuman yang harus ia terima. Andrew Brunson setelah itu tidak berhenti dalam melayani Tuhan, meskipun pernah mengalami kerasnya hidup di balik jeruji. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 27 ini tertulis, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Rasul Paulus sudah dipenjara, sudah ditahan selama 2 tahun, dan pemenjaraannya terus berlangsung, meskipun ia tidak bersalah. Pengadilan belum memutuskan apakah Paulus bersalah atau tidak, dan hukuman apa yang harus diberikan kepadanya juga belum dijatuhkan. Tapi ia ditahan di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Perkius Festus, penguasa pada saat itu, tetap membiarkan Paulus di dalam penjara karena ia ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada kalanya, saudara, di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan di institusi pengadilan karena para hakim takut kepada banyak orang dan tidak mau kehilangan dukungan dan jabatan. Kita tidak dapat mengandalkan manusia. Hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan dalam segala perkara. Dalam kondisi di penjara itu, apa yang kira-kira dirasakan oleh Paulus? Dan apa yang mungkin memenuhi pikirannya saat itu? Apakah ia berencana untuk berhenti melayani Tuhan dan berhenti melayani sesama? Ataukah ia memakai kesempatan yang ada di tengah keterbatasannya untuk tetap melayani? Sebagian orang mungkin akan putus asa dengan situasi yang demikian. Tapi Paulus tidak tinggal diam di dalam penjara. Dia tetap setia pada panggilannya. Setia memberitakan Injil, walaupun dengan cara yang berbeda. Ia menulis surat-surat kepada para jemaat yang pernah ia kunjungi dan layani. Dan ia juga mengirimkan surat-surat kepada orang-orang yang pernah bersama-sama melayani sebelum ia dipenjara. Dari tempat yang penuh keterbatasan itu, dari sebuah penjara yang kecil, Tuhan mengembangkan pelayanan Rasul Paulus hingga menjangkau lebih banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Mungkin kita saat ini tidak sedang berada dalam penjara, tapi kita semua seperti sedang terpenjara oleh situasi hidup yang sulit, situasi keuangan atau situasi kesehatan yang sedang terganggu,
atau ada hal-hal lain yang merupakan masalah, yang bagaikan penjara bagi kita. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita tetap melayani Tuhan? Ataukah kita putus asa? Kita berhenti melayani? Kita menyerah dalam melayani Tuhan dan sesama? Firman Tuhan hari ini mengajar kita semua, mengingatkan untuk kita tetap tekun dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, dalam menempuh apa yang menjadi visi Tuhan bagi kita. Percaya saudara bahwa Tuhan dapat memakai setiap situasi dalam hidup kita untuk kebaikan. Tuhan itu selalu beserta kita, dan karena itu kuasa Tuhan akan menolong kita. Jangan kalah dengan keadaan, tapi kalahkanlah keadaan dengan iman dan semangat. Tuhan pasti menolong kita dan menjadikan kita pemenang-pemenang dalam rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan sukacita, membangkitkan iman dan semangat kami, membangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan, bahwa dalam segala situasi sulit yang kami alami, keadaan bagaikan penjara yang terjadi, kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami tidak mau putus asa, karena kami percaya Tuhan selalu beserta kami dan akan memampukan kami melakukan tugas panggilan, mengerjakan visi dari Tuhan untuk kami selesaikan selama kami ada di dunia ini. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, dan pimpin kami ya Roh Kudus untuk berada dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu, setia dalam melayani Tuhan, dan setia melayani sesama. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami selalu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami dan menyatakan kuasa, kesembuhan, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.